kedok dari Oli London yang sebenarnya. Dia juga telah memanfaatkan BTS dan ARMY untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Oke. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang Oli London yang sempat dikabarkan meninggoy ya. Dan kemarin Instagramnya itu diabadikan loh guys. Namun ternyata Oli London itu tidak benar-benar meninggal. Which means sampai ini dia itu masih hidup. Dan Instagramnya juga udah comeback lagi dan bisa digunakan oleh Oli London. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, ini perbuatan siapa nih? Apakah Oli London di sini yang melakukan prank terhadap orang-orang di seluruh dunia, atau memang ini tuh merupakan ulah dari haters Oli London? Kali ini kita akan berdiskusi bersama-sama dan mencoba mencari tahu bagaimana kebenaran di balik semua itu. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oli London. Siapa sih yang nggak kenal dengan Oli London? Jadi Oli London ini merupakan seorang public figure yang berasal dari Inggris. Dan dia ini juga merupakan seorang penyanyi sih guys. Dan juga telah menghabiskan banyak dolar untuk menjalani operasi plastik supaya dia itu dapat terlihat seperti salah satu member dari BTS, yaitu Jimin. Nah, dalam 7 tahun terakhir, dia itu telah menjalani 15 kali operasi plastik dan juga telah melakukan 100 prosedur non-bedah. Wah, banyak juga ya guys. Dia juga pernah muncul sih di beberapa acara televisi, salah satunya adalah Dr. Phil. Nah, di sana dia itu menceritakan bagaimana obsesinya terhadap Jimin, sehingga dia itu melakukan operasi plastik. Dan tau gak kalian, seolah-olah operasi plastiknya ini tidak membuktikan tentang obsesinya yang benar-benar besar kepada Jimin. Dia pun menikahi Jimin, tapi bukan Jimin asli yang dia nikahin, tapi yang dia nikahi di sini adalah papan kardus dari Jimin. Oh my god, itu Oli London di mana sih pikirannya? Nah, pria berusia 31 tahun ini juga dikenal sebagai salah satu slang Asia Bu atau Korea Bu paling intens yang menggambarkan tentang orang-orang non-Asia atau non-Korea yang ingin menjadi Asia atau orang Korea, biasanya dipengaruhi oleh anime dan juga K-pop. Terakhir, sebagai pria kulit putih di Inggris, dia mengklaim bahwa dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Korea. Penggemar BTS juga menyebut si Oli ini sebagai saseng atau istilah yang digunakan untuk penggemar penguntit yang tidak mempedulikan kehidupan pribadi dari idol K-pop. Oli juga memiliki karir yang sukses sih guys sebagai bintang K-pop atau K-pop Eropa dengan charting tertinggi hingga saat ini dengan 2 top 10 hits di iTunes dan juga 4 top 14 hits. Dan kita akan berbicara tentang apa yang terjadi kepada Oli London baru-baru ini. Jadi seperti yang kalian baca ya beritanya, bahwa Oli London itu sempat dikabarkan meninggal dunia nih guys pada tanggal 27 yang lalu atau pada hari Kamis waktu itu. Dan hal ini juga sempat trending juga sih di Twitter. Gak hanya Twitter Indonesia saja mungkin ya, tapi di beberapa dunia sih itu menjadi hal yang trending banget nih guys. Ya karena kalian tahu lah ya Oli London itu seperti apa. Beberapa belakangan terakhir dia itu memang menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan. Kenapa dia itu paling banyak dibicarakan? Karena dia ini terus menciptakan sensasi dan juga sensasi. Sensasi yang dia ciptakan bukan hanya dengan keterobsesiannya kepada Jimin saja, tapi dengan keterobsesiannya kepada idol K-pop yang lain. Mulai dari Taeyong NCT, habis itu ada juga Felix Stray Kids, dan juga beberapa idol K-pop lainnya. Dan bahkan yang membuat Oli London ini juga menjadi topik perbincangan hangat adalah bagaimana dia itu mencoba untuk belajar bahasa Korea. Enggak belajar sih, tapi lebih tepatnya adalah dia itu mengajarkan kita bahasa Korea. Namun saat dia mengajarkan kita bahasa Korea itu sumpah, itu bahasa Koreanya ancur parah. Kalau kalian mungkin nonton videonya, itu kalian akan bingung. Bahkan banyak sekali orang-orang Korea yang telah melakukan reaction terhadap bagaimana pronunciation dari Oli London berbahasa Korea. Contohnya kayak gini. You be my boyfriend or girlfriend? 앙 사귀래. 저기 오빠. 어? 왜? 저 고백할 게 있어요. 뭔데? 랑 사귈래? 뭐라고? 랑 사귈래? 꺼져. Dan gak hanya itu saja nih guys, Oli London ini juga kayak menunjukkan keterobsesiannya terhadap anime-anime gitu, alias dia juga menyasar pasar Jepang. Jadi hal inilah yang ngebuat dia itu menjadi topik perbincangan hangat di seluruh dunia. Jadi gak heran kalau ada sesuatu hal yang terjadi kepadanya, alias kabar mengenai dirinya yang bundir, itu banyak sekali yang membicarakannya.
Jadi dengan berita dari Oli London ini, internet sempat dibuat bingung nih guys dengan beberapa troll yang mengklaim bahwa dia dipercayai telah melakukan percobaan bundir sampai menulis catatan bundir palsu. Oli juga diketahui sempat bungkam di semua akun media sosialnya selama beberapa hari kecuali TikTok yang terakhir kali dia itu mengunggah videonya pada hari Rabu 26 Mei sebelum kejadian tentang dirinya yang diberitakan meninggal dunia. Nah, di sini ada sebuah situs, nama situsnya adalah channel 34news.com yang mana dia ini telah memberikan beberapa catatan dari catatan bundir palsunya si Oli London. Coba kita bacakan bersama-sama ya. Hari ini Oli London itu dikabarkan meninggal. Dia ditemukan tak bernyawa di rumah sakit yang berada di London pada pukul 17.21 GMT oleh seorang teman yang tidak menyebutkan namanya. Dan di sini ada sebuah catatan bundir yang ditemukan dekat tubuhnya. Jadi catatan bundirnya kayak gitu. Aku akan bacain ya dan kalian mohon dengerin seksama, oke? Ini tuh penting banget. Karena aku tidak akan pernah terlihat seperti Jimin, aku telah memutuskan aku tidak bisa lagi menerima ini lagi. Di surga aku bisa menjadi Jimin. Yeay, aku bisa menjadi oparku dan berkencan dengan yang sama. Sampai jumpa semuanya. Kapan kamu merasa sedih, kecewa, Olieo, ada bentuk hati yang digambar di akhir catatan tersebut. Lalu ada mantan pacarnya yaitu Frenchie Morgan juga mengatakan ini tentang kematian dari si Oli London. Itu sangat hebat. Saya kira saya salah tentang dia hanya menginginkan tentang sebuah pengaruh. Mungkin dia hanya mengatakan itu kepada saya untuk menutupi fakta bahwa dia sangat terobsesi secara klinis. Aku merindukan Oli. Lalu nih guys, Oli sendiri itu mengklaim bahwa ketika dia bangun pada pagi hari tanggal 27 Mei, dia menemukan bahwa Instagram telah menyatakan dia meninggal dunia dengan mengenang akun Instagramnya. Selebritas itu juga mengatakan kepada Jam Press, saya bangun jam 10 pagi dan setiap kali saya bangun, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa media sosial saya untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi saya pun membuka Instagram dan di sana dinyatakan bahwa akun saya telah diabadikan karena saya itu telah meninggal dunia. Saya sangat terkejut sih dan kesal karena saya sering menggunakan Instagram, terutama untuk musik saya. Awalnya saya pikir mungkin saya itu telah diretas atau semacamnya. Jadi saya pun mencoba mengirim email ke Instagram. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengirim email kepada pihak Instagram, dikarenakan pihak Instagram mengira bahwa ada seseorang yang telah mengirim email atas nama saya. Dan pihak Instagram juga mengatakan bahwa Oli London ini perlu menyertakan sertifikat yang menyatakan bahwa dia di sini telah meninggal dunia. Oh my god. Oli kemudian berkata bahwa semua hal itu benar-benar mempengaruhi saya dan saya bahkan mulai mempertanyakan apakah saya sedang bermimpi atau apakah saya di sini sudah benar-benar mati. Oli London juga mengatakan bahwa berita palsu tentang kematiannya itu juga sangat menjengkelkan, terutama bagi teman dan juga keluarga serta ibunya sendiri. Karena nih guys, sangat sulit bagi Oli London untuk menjelaskan kepada ibunya bahwa dia belum mati dan itu hanya troll, dan itu juga benar-benar membuat dia kesal gitu. Dan dia juga merasa tersesat tanpa bisa menggunakan Instagramnya dan juga sedih dikarenakan sudah begitu banyak teman dan juga sudah banyak yang percaya bahwa dia memang telah meninggal dunia. So, dari hal tadi dapat kita simpulkan ya bahwa Oli London ini masih hidup, masih bernyawa, alhamdulillah sehat sampai sekarang ya guys. Dan seperti yang dikatakan oleh Oli tadi, dia katanya tidak tahu apa-apa. Which means di sini pasti ada seseorang yang telah melakukan hal tersebut kepadanya. Tapi banyak sekali dari netizen yang percaya bahwa ini semacam ulah dari Oli London supaya dia itu dapat mendapatkan attention atau perhatian dari publik. Nah, untuk menangkis opini publik tersebut, di sini Oli London telah membuat pernyataan panjang lebar di Instagramnya. Coba kita bacakan ya bagaimana pernyataan dari Oli London. I just want to inform, aku hanya ingin menginformasikan kepada semua teman dan juga penggemar. Wow, emang ada penggemar ya? Oh iya, sih banyak banget. Terutama kalian yang nonton, kalian itu kan penggemar dari Oli London. Next, bahwa aku itu tetap selamat dan juga baik-baik saja dan sekarang akunku sudah dapat digunakan kembali. Jadi kemarin pagi Instagram akunku itu sudah menjadi target dari malicious oleh seorang individual ataupun grup individual, dan juga Instagram itu salah dan juga mendeklarasikan bahwa saya telah meninggal dunia. Even though I had been posting hours before, bahkan saya juga sudah ngeposting beberapa sebelumnya, and it was clear that I was alive and well. I am extremely disheartened, terguncang dan juga merasa trauma dikarenakan apa yang terjadi, especially to account that is verified, yang mana akun verified ini seharusnya mendapatkan perlindungan yang kuat dari berbagai kegiatan malicious. The last 24 hours have been a horrific ordeal where I have had to speak with friends and loved ones who have been in state of panic. To make things worse, while I was unable.
Jadi di slide kedua ini kurang lebih Oli London itu kayak menyatakan tentang bagaimana dia itu merasa kecewa terhadap orang-orang yang selalu ngebully dia ya, terutama menyebarkan informasi palsu tentangnya dan bahkan ngebuat akunnya itu menjadi mengenang sehingga banyak orang yang percaya bahwa dia itu telah meninggal dunia. Apa sih salah Oli London guys? Kenapa kalian itu melakukan hal itu kepada Oli? I strongly urge Instagram to investigate the person. Dia itu meminta pihak Instagram untuk melakukan investigasi terhadap orang yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut kepada akunnya. Dan juga dia meminta supaya orang yang telah membuat itu kepadanya segera melakukan permintaan maaf. Finally, aku ingin berterima kasih kepada para penggemarku yang selalu memberikan cinta kepada aku for your incredible love and support always, and I am heartbroken that these heinous and shameless trolls have caused such a harm to both myself and all of you. So guys, tadi kita sudah membaca bagaimana pernyataan dari Oli London yang mana ini tuh bukan perbuatan dari dia, melainkan orang atau hatersnya Oli London sendiri. Oke, I see ya. Ini juga ngebuat kita heran ya, seberapa besar sih kekuatan dari hatersnya Oli London sampai ngebuat akun dia itu mengenang. Cukup heran juga sih guys, which mean di sini untuk ngebuat akun menjadi mengenang kan susah ya, apalagi dia itu adalah akun yang sudah terverifikasi. Yang mana kalau akun terverifikasi itu biasanya mendapatkan perlindungan yang super kuat juga sih. Jadi heran sih ya, hatersnya Oli London gila, hebat banget ya. Tapi nih guys, berdasarkan komentar dari orang-orang, itu banyak yang tidak percaya nih. Coba deh kalian cek ya one by one. Itu banyak yang tidak percaya bahwa hal itu dilakukan oleh hatersnya. Banyak yang mengira bahwa itu dilakukan oleh Oli London sendiri. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga berpendapat sama seperti yang lain atau kalian percaya sama Oli London? Komen di kolom komentar. Lalu kenapa sih orang-orang itu percaya gitu bahwa yang melakukan hal itu adalah Oli London sendiri? Karena di sini orang-orang itu yakin bahwa Oli London itu pengen mendapatkan yang namanya attention. Dan guys, kalian tahu kan bahwa Oli London ini kan telah melakukan operasi plastik nih supaya dia itu terlihat mirip dengan Jimin. Meskipun dia juga nggak mirip-mirip banget sih dengan Jimin, bahkan sampai sekarang juga nggak mirip banget dengan Jimin. Heran juga sih, udah oplas berulang kali tapi nggak mirip-mirip. By the way, di sini ada salah satu orang atau mantan pacar dari si Oli London, yaitu Frenchie Morgan yang telah membeberkan kedok dari Oli London yang sebenarnya. By the way, Oli London, I'm so sorry banget. Ini yang bilang Frenchie Morgan ya, bukan saya. Jadi saya di sini cuma bacain doang. Oke, kita hening dulu, mau sholat dulu, oke? Mau azan soalnya. Saguile. Oke guys, I'm back, tadi udah sholat. Dan sekarang kita akan lanjut untuk ngebahas tentang apa yang dikatakan oleh Frenchie Morgan saat ngebongkar kedok dari Oli London. Tahun lalu, kedatangan Oli ke Seoul, Korea Selatan untuk menyaksikan konser BTS Love Yourself hanyalah suatu kebohongan. Dia tidak pergi menonton BTS, tetapi dia juga tetap berkicau sana-sini bahwa dia jatuh cinta pada Jimin. Frenchie juga mengatakan bahwa Oli London menghubungi dirinya melalui Instagram pada tahun 2019. Oli mengaku terpukau pada Frenchie setelah menontonnya pada acara Big Brother. Ketika Oli menghubungiku, dia mengatakan dia seorang ARMY. Jadi aku pun mempercayainya dan mau menjadi temannya. Seiring waktu, satu persatu kebohongan Oli pun tersibak dan membuat Frenchie muak. Bukan kepalang kepada Oli London. Dia telah berbohong besar kepada para ARMY dan juga aku menolak untuk mendukung kebohongannya. Bentuk ketidakwarasan Oli yang membuat Frenchie muak adalah ketika pria tersebut mengumumkan bahwa dia telah menikah dengan Jimin BTS. Tentunya bukan Jimin yang sesungguhnya, melainkan cardboard yang menyerupai member dari BTS tersebut. Dia juga telah memanfaatkan BTS dan ARMY untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Hey guys, it's your girl Frenchie, I'm back. So I was telling you yesterday I would do a very simple and clear video about Oli. Oli has been using BTS and especially BTS Jimin for cloud, for PR stunts and to benefit his name. So Oli could get on TV and get press and get a lot of exposure from it. Basically, if you have been following Oli for 2 years, you have been living a lie. The speak always come out. And so you know what happened? When you play with fire, you get burned. So basically, everything is coming out now because a lot of ARMY and a lot of YouTubers have been saying for years that yes, Oli is using BTS. So a lot of you guys are so right through his game, how fake he was. Oli is not a true ARMY. He doesn't even know that RM is the leader of BTS. You know what I'm saying? But basically, he's very fake. Also, Oli has been writing his own press release for about 2 years now. But Oli is writing press release about himself every week. He got to the point that everybody had enough. So the Korea
Herald newspaper actually exposed Oli 2 weeks ago and said, why is Oli London always writing press release about himself? We are tired of it. He's desperate. We will expose him. And they did. So good job for that. And, it's never any smoke without fire. Many YouTubers talk about Oli and also say that he was a hoax and he's using BTS and he's not a true army. And I'm telling you guys, every time somebody would say something about Oli on YouTube, he will contact them and try to fix the situation. But most YouTubers are like, oh hell no, I'm just picking up what I'm believing and I'm standing for my belief. Here another very interesting thing Oli did. Oli writes many press releases on Google. Oli paid Google to write article about himself. Oli went on Google and paid some money and wrote that he's married to Jimin and that Jimin is basically his wife. This is defamation. Big Hit should sue for that because that's not true. Also, if you stay tuned, guys, in my next video, I will show you every single text message who can prove to you I'm telling you the truth. I actually have the text message who prove that Oli planned to marry Jimin to benefit himself. So please stay tuned, subscribe, and I'll talk to you later. Mwah. Jadi itu adalah ungkapan dari seorang Frankie Morgan, bukan aku secara pribadi. Jadi kalau Oli London mungkin mau menyalahkan seorang, langsung saja bilang ke Frankie Morgan ya. Karena Frankie yang mengatakan hal ini kepada kita semua. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kebenaran di balik semuanya. Apakah di sini apa yang dikatakan oleh Frankie emang benar atau enggak gitu. Karena kalau kita lihat ya, dampak yang diterima oleh Oli London dikarenakan namanya yang sekarang udah terkenal banget, itu juga berpengaruh pada karirnya sih. Karena kalau banyak yang membicarakannya, popularitasnya juga pasti akan terus meningkat dan juga meningkat. Jadi ini sih yang ngebuat netizen itu kurang percaya nih dengan apa yang dikatakan oleh Oli London tadi. Tapi kalau aku secara pribadi, di sisi lain pengen sih percaya sama Oli London. Kenapa? Karena di sini Oli juga bahkan meminta supaya pihak Instagramnya melakukan yang namanya investigasi. Kalau dia emang benar-benar melakukannya, otomatis dia nanti ketahuan dong. Pasti di sini emang ada perbuatan dari orang lain, sehingga dia itu meminta supaya pihak Instagram melakukan investigasi. Ya kita tunggu aja ya bagaimana kabar selengkapnya, apakah memang benar di sini ada seseorang di balik semuanya atau memang di sini ada konspirasi yang tersembunyi. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, kan aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.